Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pokok bahasan mengenai turunan, yaitu turunan tingkat tinggi, kecepatan dan percepatan, serta masalah benda jatuh. Oke, untuk materi yang pertama yaitu mengenai turunan tingkat tinggi. Nah, bisa dilihat sebelumnya kalian sudah mengetahui bahwa kalau turunan itu bisa dinyatakan dengan f-aksen. Nah, f-aksen ini adalah dinyatakan sebagai turunan pertama. Jika turunan kedua atau turunan dari f-aksen, maka disebut dinyatakan dengan f-double aksen atau turunan kedua. Kemudian kalau turunannya lagi dari turunan kedua itu merupakan turunan ketiga dan dinyatakan sebagai F triple aksen. Jadi ada tanda petiknya 3 kali di atasnya. Kemudian untuk menyatakan turunan keempat yaitu F pangkat 4, selanjutnya turunan kelima F pangkat 5 dan seterusnya. Oke. Nah, notasi turunan selain kita bisa menyatakannya sebagai F aksen, kita bisa menyatakannya juga sebagai DXY. Nah, atau bisa kita juga menyatakan sebagai DY per DX, yang menyatakan bahwa adalah merupakan turunan pertama terhadap X. Nah, sedangkan turunan kedua, selain tadi kita bisa nyatakannya sebagai F double aksen X, bisa juga kita nyatakan sebagai D pangkat 2 XY. Atau D kuadrat Y per DX kuadrat untuk menyatakan turunan kedua terhadap X. Oke, sekarang mari kita ke contoh. Nah, di sini bisa dilihat contohnya adalah fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 4x kuadrat tambah 7x kurang 8. Maka tentukan turunan pertamanya yang dinyatakan sebagai f aksen x, turunan keduanya yang dinyatakan sebagai f double aksen x, turunan ketiga, serta turunan keempat. Oke, untuk contoh 1, mari kita kerjakan bersama-sama. Bisa dilihat bahwa fx-nya kan sama dengan 2x pangkat 3 kurang 4x kuadrat tambah 7x kurang 8. Maka, untuk turunan pertamanya, kita nyatakan sebagai f aksen x, berarti adalah 6x pangkat 2. Nah, turunan pertamanya berarti adalah 6x pangkat 2 dikurang 8x ditambah 7. Oke. Nah, jika masih belum mengerti, bisa dilihat kembali pada materi sebelumnya mengenai turunan, bagaimana cara menentukan turunan. Kemudian, untuk turunan keduanya, turunan kedua artinya kita menurunkan sekali lagi dari turunan yang pertama. Turunan pertamanya adalah ini, 6x pangkat 2 kurang 8x tambah 7. Artinya turunan keduanya, turunan dari ini. 6x pangkat 2 kurang 8x tambah 7 adalah 12x min 8. Oke. Nah, 12x min 8. Oke. Kemudian kalau turunan ketiganya, berarti turunan dari 12x min 8, yaitu adalah 12. Kemudian turunan keempatnya, turunan dari 12. Ingat, turunan dari konstanta adalah 0. Kemudian, nah, sudah selesai. Ini turunan pertamanya adalah 6x pangkat 2 kurang 8x tambah 7. Turunan keduanya adalah 12x min 8. Turunan ketiganya adalah 12 dan turunan keempatnya adalah 0. Nah, selanjutnya kita coba lagi untuk yang contoh yang kedua. Bisa dilihat di sini, fx-nya adalah sin 2x. Maka tentukan d pangkat 3y per dx pangkat 3 ini merupakan turunan ketiga. D pangkat 4y per dx pangkat 4 berarti adalah turunan keempat. Kemudian D pangkat 12y per dx pangkat 12 artinya adalah turunan ke-12. Sekarang coba kita tentukan D pangkat 3y per dx pangkat 3-nya berapa. Nah, sebelum kita masuk ke turunan ketiga, berarti kita harus menentukan dulu turunan
pertama dan keduanya sebelum melangkah ke turunan ketiga. Nah, turunan pertamanya kalau fx-nya adalah sin 2x, maka turunan pertamanya adalah, ingat aturan rantai, sin 2x berarti turunan dari sin adalah cos 2x dikali dengan turunan dalamnya adalah turunan dari 2x, yaitu adalah 2. Atau sama dengan 2 cos 2x. Nah, ini baru turunan pertama. Kita minta untuk mencari turunan ketiga. Berarti selanjutnya ke turunan kedua. Turunan kedua Oke. Turunan keduanya berarti adalah turunan dari 2 cos 2x. Berarti turunan dari cos 2x berarti turunan dari cos 2x adalah turunan dari cos adalah min sin. Min sin 2x dikali turunan dalamnya berarti adalah si turunan 2x atau 2. Nah, jadi adalah sama dengan min 4 sin 2x. Nah, kemudian baru kita bisa menentukan turunan ketiganya. Berarti turunan dari min 4 sin 2x. Berarti karena konstanta tetap min 4 dikali dengan turunan sin 2x. Min 4 turunan dari sin 2x tadi adalah, kembali ke yang pertama ya, turunan dari sin 2x adalah cos 2x kali turunan dalamnya, yaitu turunan dari 2x adalah 2. Atau sama dengan min 8 cos 2x. Nah, ini adalah turunan ketiganya. Nah, oke, berarti kita sudah menentukan nih nilai turunannya. Oke, Ibu kasih warna yang berbeda. Nah, turunan ketiganya sudah kita peroleh. Kemudian apalagi pertanyaan selanjutnya, yaitu turunan keempat. Turunan keempat. Ketiga tadi sudah kita peroleh. Soal yang kedua adalah turunan keempat. Nah, berarti turunan dari min 8 cos 2x. Turunan dari cos 2x itu adalah turunan cos min sin 2x. Turunan dalamnya berarti turunan dari 2x, yaitu adalah 2. Atau sama dengan 16 sin 2x. Oke, nah ini adalah turunan keempatnya. Kemudian bagaimana dengan turunan ke-12? Nah, untuk turunan ke-12 kalian bisa melanjutkan. Nah, jadi ini bisa jadi sebagai latihan kalian ya, untuk melanjutkan sampai nanti diperoleh turunan ke-12-nya berapa. Berarti cari dulu turunan ke-5, turunan ke-6, turunan ke-7, ke-8, ke-9, 10, 11, kemudian baru diperoleh turunan ke-12-nya. Oke. Nah, jadi silahkan kalian latihan sendiri untuk mencapai turunan yang ke-12, seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan. Oke, selanjutnya kita masuk ke kecepatan dan percepatan. Nah, kecepatan itu merupakan laju perubahan jarak terhadap waktu. Kecepatan itu bisa kita nyatakan sebagai V. Jadi notasinya adalah V. Nah, artinya kan adalah laju perubahan jarak terhadap waktu. Artinya merupakan V sama dengan turunan dari jarak terhadap waktu.
Nah, kecepatan ini bisa positif atau bisa juga negatif. Kalau kecepatan negatif, itu artinya bendanya itu bergerak ke kiri atau bisa dikatakan dia mundur. Sedangkan kalau kecepatannya positif, itu artinya bendanya itu bergerak ke arah kanan. Nah, atau maju. Kecepatan negatif itu berkorespondensi dengan bergerak ke arah berkurangnya si S. Sedangkan kecepatan positif itu berkorespondensi dengan bergerak ke arah bertambahnya si S. Nah, sedangkan laju itu didefinisikan sebagai nilai mutlak dari kecepatan. Jadi kalau kalian perhatikan pada kendaraan kalian, entah itu motor atau mobil, kan ada speedometer yang menyatakan suatu kecepatan. Nah, itu sebenarnya adalah laju karena dia tidak ada tanda positif atau negatifnya. Jadi merupakan nilai mutlak dari kecepatan. Jadi speedometer itu merupakan laju atau nilai mutlak dari kecepatan dan selalu dinyatakan sebagai positif. Nah, sedangkan percepatan itu adalah laju perubahan kecepatan terhadap waktu atau dinyatakan dengan A atau sama dengan ini Ibu ada koreksi sedikit ya, karena percepatan itu merupakan laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Maka kita bisa nyatakan A-nya itu sebagai dV per dt atau laju perubahan kecepatan terhadap waktu atau merupakan turunan kedua dari jarak terhadap waktu. Oke, bisa dipahami dulu mengenai kecepatan dan percepatan. Sekarang kita akan lanjutkan ke contoh. Nah, sebuah benda itu bergerak di sepanjang garis koordinat sehingga posisinya S ini menyatakan sebagai jarak, memenuhi S sama dengan 2T pangkat 2 kurang 12T tambah 8. Di mana S itu, yang mana adalah jarak, dapat diukur dalam sentimeter, dan T-nya itu dalam detik, dengan T-nya itu lebih dari sama dengan 0. Tentukan kecepatan benda ketika T-nya itu sama dengan 1, dan ketika T-nya sama dengan 6. Kapan kecepatannya 0, kapan kecepatannya positif. Nah, sekarang mari kita jawab bersama-sama. Seperti yang kita ketahui bahwa kecepatan itu merupakan sebentar. Oke. Seperti yang kita ketahui, kecepatan itu merupakan laju perubahan jarak terhadap waktu atau V sama dengan ds per dt. Nah, berarti kita tentukan dulu fungsi V-nya. Karena S-nya merupakan 2T pangkat 2 kurang 12T tambah 8, berarti turunan turunan terhadap T dari fungsi si S, di mana S-nya itu adalah 2T pangkat 2 kurang 12T tambah 8. Nah, ini sama dengan berapa nih? Sama dengan 4T min 12. Oke, nah karena kita sudah mengetahui fungsi kecepatan yaitu adalah 4T min 12, kita bisa menentukan kecepatan benda ketika T-nya sama dengan 1 dan ketika T-nya sama dengan 6. Nah, tinggal kita substitusikan kalau T-nya sama dengan 1. Pada saat T-nya sama dengan 1, maka V-nya itu sama dengan 4T kurang 12 atau kita substitusikan T-nya sebagai 1, itu 4 kali 1 kurang 12. Sama dengan 4 kurang 12 berapa? Min 8. Nah, sedangkan kalau T-nya sama dengan 6, T-nya sama dengan 6, maka kecepatannya itu adalah
4 dikali 6 dikurang 12. Sama dengan 24 kurang 12 adalah 12. Nah, jadi kalau kecepatan yang untuk T sama dengan 1 itu negatif 8, berarti dia kecepatannya merupakan negatif, arahnya negatif, berarti ke arah kiri ya korespondensinya, atau mundur. Sedangkan V-nya untuk yang pada saat T sama dengan 6, itu merupakan V-nya sama dengan 12. Atau kecepatannya positif dan bisa kita berkorespondensi dengan bergerak ke arah maju atau bertambahnya CS. Oke. Nah, sekarang kapan kecepatannya 0? Nah, kita tahu kecepatan 0 itu berarti V-nya adalah sama dengan 0. Nah, karena V itu adalah V-nya, kita ketahui bahwa untuk kecepatan 0, V-nya kan adalah V sama dengan 0. Artinya kan 4T, yang mana 4T kurang 12 ini adalah merupakan si V-nya atau kecepatannya. Jadi 4T kurang 12 itu adalah sama dengan 0. Maka 4T itu sama dengan 12. Atau berapakah T-nya? 4T sama dengan 12. Yang mana T-nya adalah sama dengan 3. Atau yang kita peroleh dari 12 bagi 4. Nah, berarti sudah kita dapatkan nih kapan kecepatannya 0, yaitu pada saat T-nya sama dengan 3. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu kapan kecepatannya positif. Nah, ingat kecepatannya positif artinya V-nya itu lebih dari 0. Nah, sekarang mari kita jawab bersama-sama untuk yang pertanyaan yang ketiga. Yaitu, nah, tadi pertanyaannya adalah kapan kecepatannya positif? Kecepatan positif artinya V-nya itu lebih dari 0. Nah, sehingga kita tahu bahwa V-nya itu adalah 4T kurang 12. 4T kurang 12 berarti lebih dari 0. Nah, tinggal kita selesaikan pertidaksamaan ini, yaitu 4T lebih dari 12. 4T lebih dari 12. Atau berapakah T-nya? Yaitu T-nya pada saat T-nya lebih dari 3. Yang diperoleh dari 12 masing-masing semuanya, baik sisi kiri maupun kanan, itu sama-sama dibagi 4. Sehingga diperoleh T lebih dari 3. Artinya kecepatannya positif pada saat T-nya, waktunya itu lebih dari 3 detik. Oke, bisa dipahami ya. Jawaban pertama tadi, yaitu ini, T sama dengan 1 dan T sama dengan 6. Kemudian jawaban keduanya itu adalah pada saat T-nya sama dengan 3. Kapan kecepatannya 0, yaitu pada saat T-nya sama dengan 3. Kemudian yang pertanyaan ketiga, kapan kecepatan yang positif, yaitu pada saat T-nya lebih dari 3. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita lanjut kembali ke masalah benda jatuh. Nah, di sini ada sebuah kasus, jika sebuah benda dilempar ke atas atau ke bawah dari suatu ketinggian awal S0 desimeter dengan kecepatan awalnya itu V0, kecepatan awal berarti nyatakan dengan V0 desimeter per detik, dan jika S adalah tingginya di atas tanah dalam desimeter setelah per detik, maka bisa kita ketahui
S-nya, fungsi dari jaraknya itu adalah S sama dengan min 16T pangkat 2 tambah V0T tambah S0. Bisa dibayangkan. Jadi kalau kita lempar benda, baik ke atas atau ke bawah, jadi kita lempar ke atas nih. Set, gitu kan, ke atas. Nah, ketinggian, kan punya ketinggian awal tuh. Yang mana ketinggian awalnya itu adalah si S0. Kemudian benda itu juga pasti mempunyai kecepatan awal, yang mana adalah V0. Nah, kita bisa menentukan S-nya itu. Fungsi S-nya yaitu sama dengan min 16T kuadrat tambah V0T tambah S0. Setelah T detik. Oke. Mungkin untuk memahaminya, kita bisa lanjut ke contoh. Nah, bisa dilihat pada contoh 4, yaitu dari puncak sebuah gedung setinggi 160 feet, sebuah bola dilempar ke atas. Dengan kecepatan awalnya itu adalah 64 feet per detik. Nah, kapan bola mencapai ketinggian maksimum? Berapa ketinggian maksimumnya? Kapan bola membentur tanah? Dengan laju berapa bola membentur tanah? Berapa percepatannya pada T sama dengan 2? Nah, kalau kita pahami kasusnya ini, dari puncak sebuah gedung setinggi 160 feet. Berarti tingginya ini adalah si S0. Nah, dilempar ke atas, berarti ini kan adalah merupakan masalah benda jatuh. Yaitu yang seperti yang pada kasus masalah benda jatuh, yaitu dilempar ke atas atau ke bawah. Nah, untuk contoh ini, kasusnya adalah dilempar ke atas. Dengan kecepatan awalnya sama dengan 64 feet per detik. Nah, 64 feet per detik ini merupakan V0. Nah, kapankah bola mencapai ketinggian maksimum? Nah, oke, sekarang mari kita jawab bersama-sama. Nah, yang pertama adalah kapan bola mencapai ketinggian maksimum. Nah, kalau kita bayangkan, itu kan bola dilempar ke atas. Nah, bola itu pada saat dia mencapai ketinggian maksimum, dia akan turun. Karena bola dilempar ke atas. Nah, pada saat dia sudah mencapai tinggi yang maksimal, selanjutnya dia akan turun. Berarti ketinggian maksimum itu dicapai oleh bola pada saat V-nya sama dengan 0. Nah, untuk karena V-nya sama dengan 0, berarti kita harus menentukan dulu V-nya kan adalah sama dengan laju perubahan jarak terhadap waktu atau turunan jarak, turunan pertama dari fungsi jarak. Nah, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan fungsi jaraknya berapa. Oke, pertama kita tentukan dulu fungsi jaraknya sebelum kita masuk ke soal yang A. Nah, kita tahu bahwa untuk menentukan fungsi jarak dari sebuah masalah benda jatuh, itu bisa kita nyatakan sebagai, kita bisa ketahui, yaitu S sama dengan min 16 T pangkat 2 tambah V0 T tambah S0. Oke. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita tinggal input nih. Nah, kita tahu bahwa dari puncak sebuah gedung setinggi 160 feet. Artinya, si S0-nya itu adalah 160. Kemudian sebuah bola dilempar ke atas, kecepatan awalnya adalah 60 feet per detik. Karena ini dilempar ke atas, berarti kecepatannya adalah positif. Kan? Kecepatannya positif. Sehingga V-nya itu merupakan positif 64. Jadi bisa kita input. Jadi, oke, S sama dengan min 16 T pangkat 2 ditambah V0-nya tadi adalah positif 64. Karena dilempar ke atas, maka dia positif kecepatannya. 64 T.
ditambah S0-nya itu adalah jarak kan, berarti dari puncak sebuah gedung, jaraknya adalah 160. Nah, sehingga kita dapat nih fungsi dari jaraknya, yaitu adalah min 16T pangkat 2 tambah 64T tambah 160. Nah, sekarang kita bisa menentukan V-nya. Oke, sekarang kita tentukan V-nya. Itu V. Bentar ya. V sama dengan, V kita ketahui bahwa merupakan laju perubahan jarak terhadap waktu atau ds per dt, atau merupakan turunan dari jarak. Turunan pertama dari jarak berarti adalah min 32T ditambah 64. Oke. Nah, kita peroleh sudah V-nya. Kemudian, kapan bola mencapai ketinggian maksimum? Nah, sekarang bisa kita tentukan. Nah, kita tahu bahwa pada saat bola mencapai ketinggian maksimum itu adalah pada saat V-nya sama dengan 0. Artinya, di mana V-nya adalah merupakan min 32T tambah 64 itu sama dengan 0. Nah. Oke, nah sekarang kita selesaikan. Min 32T tambah 64 sama dengan 0. Berarti adalah min 32T sama dengan min 64. Atau T-nya sama dengan adalah 2. Yaitu min 64 bagi min 32. Nah, jadi kapan bola mencapai ketinggian maksimum? Pada saat T-nya sama dengan 2. Berapa ketinggian maksimumnya? Berapa ketinggian maksimumnya? Tadi jawaban yang A. Nah, untuk menentukan berapa ketinggian maksimumnya, berarti kita bisa mensubstitusikan nilai dari T sama dengan 2 ke fungsi nilai T sama dengan 2 ke fungsi jarak. Nah, kita tahu bahwa bola itu mencapai ketinggian maksimum pada saat T-nya sama dengan 2 atau waktunya pada saat 2 detik. Nah, artinya kita bisa menentukan jaraknya dengan mensubstitusikan T-nya pada saat T-nya sama dengan 2. Yaitu sama dengan min 16 S sama dengan min 16 dikali T pangkat 2, di mana T-nya adalah 2, pangkat 2, ditambah 64 T, di mana T-nya adalah 2, tambah 160. Nah, berapa hasilnya? Yaitu adalah 224 feet. Nah, jadi ketinggian maksimumnya adalah 224. Satuannya adalah feet. Nah, kapan bola membentur tanah? Nah, kita tahu bahwa bola itu membentur tanah, artinya kan jaraknya adalah 0. Yang mana berarti S-nya sama dengan 0. S-nya sama dengan 0. Nah, S tadi seperti yang kita ketahui adalah fungsinya adalah min 16T pangkat 2 tambah 64T tambah 160. Ini sama dengan 0. Nah, sekarang, untuk menentukan pada saat T-nya berapa, bola itu membentur tanah, berarti kalian selesaikan
min 16T pangkat 2 tambah 64T tambah 160. Atau kalian faktorkan. Nah, berapa nih pemfaktorannya? Untuk lebih mudahnya, mungkin kalian bisa membaginya dulu, sama-sama dibagi min 16. Karena ini kan bisa semuanya tuh bisa dibagi dengan 16. Sama-sama kelipatan 16. Kelipatan min 16. Jadi, kalau kita bagi min 16 T pangkat 2, itu berarti adalah sisa T pangkat 2. T pangkat 2, kemudian tambah 64 bagi min 16 berarti min 4T min 160 bagi min 16 berarti adalah 10. Sama dengan 0. Nah, sehingga kita lebih mudah memfaktorkannya. Yaitu T pangkat 2 kan berarti T kali T. Karena sepertinya ini tidak bisa kita selesaikan dengan pemfaktoran. Ini kan kalau kita pakai min 10 itu kayaknya cuma 5 kali 2 ya. Nah, kalau kita pakai 5 kali 2, itu sepertinya tidak bisa membentuk T pangkat 2 kurang 4T min 10. Berarti ini harus pakai rumus ABC. Mana untuk menentukan rumus ABC itu adalah X12 atau T12. Ini T12-nya, rumus ABC apa? Sama dengan min B kurang lebih akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Min B. Min B. B-nya adalah min 4. Min 4 kurang lebih akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. B kuadrat berarti min 4 dikuadratkan. Kurang 4AC. 4AC, A-nya adalah 1, C-nya adalah min 10. Per 2A. 2 berarti 2 kali 1. Nah, sehingga kalian bisa peroleh bahwa T12-nya itu adalah pada saat 2 plus minus akar 14. 2 plus minus akar 14. Nah, kalau kalian selesaikan ini, maka kalian akan memperoleh 2 plus minus akar 12. Atau pada saat T-nya sama dengan 2 tambah akar 14, atau 2 kurang akar 14. Kapan bola membentur tanah? Oke, tadi kita sudah peroleh bahwa bola itu membentur tanah pada saat 2 plus minus akar 14. Nah, tapi kalau kalian lihat nih, yang jawaban yang masuk akal itu hanyalah jawaban yang pada saat T-nya itu adalah positif, bernilai positif. Nah, kalau 2 plus akar 14 berarti kan nilai dari akar 14 itu adalah 3,74. Berarti kan 2 tambah 3,74 artinya 5,74 positif nilainya. Nah, sedangkan kalau untuk yang 2 minus akar 14, karena akar 14 itu adalah 3,74, berarti 2 kurang 3,74, berarti min 1,74. Nah, berarti kalau waktu itu nilainya negatif kan nggak masuk akal. Berarti kita ambil yang positif, atau 2 tambah akar 14. Nah, dengan laju berapa bola membentur tanah? Nah, tadi kita ketahui bahwa bolanya itu membentur tanah pada saat T-nya sama dengan 2 plus akar 14. Berarti kita bisa menentukan lajunya itu berapa. Yaitu kita masukkan ke dalam Pi-nya. Nilai Pi-nya itu adalah min 32T tambah 64. Berarti Pi sama dengan min 32 dikali 2 tambah akar 14. 2 tambah akar 14. Kemudian berapa lagi nih? Min 32T tambah 64. Berarti tambah 64.
Nah, hasilnya itu adalah min 119,73. Nah, ini kan Pi-nya sama dengan min 119,73. Nah, ingat, kalau laju itu merupakan mutlaknya dari kecepatan. Mutlak. Kalau mutlak berarti kita mutlakkan 119,73-nya. Tanda mutlak. Nah, berarti nilai mutlak dari min 119,73 atau sama dengan 119,73. Nah, berapa percepatannya pada T sama dengan 2? Percepatannya pada T sama dengan 2. Nah, ingat kalau percepatan itu adalah turunan kedua dari jarak terhadap waktu atau turunan pertama dari kecepatan. Nah, karena kita di sini sudah menemukan menemukan fungsi kecepatan, yaitu adalah min 32T tambah 64, berarti kita bisa menurunkan sekali lagi. Nah, kan karena Pi-nya sama dengan min 32T tambah 64, berarti kita bisa menentukan kecepatannya berapa. Berarti percepatannya itu adalah turunannya lagi. Ya, sekarang mari kita turunkan, yaitu sama dengan min 32. Oke, nah artinya percepatannya itu selalu min 32 feet per detik. Oke. Nah, untuk selanjutnya untuk mengetahui pemahaman kalian, nah kalian bisa mengerjakan tugas latihan berikut ini untuk lebih mendalami mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Yaitu ini bisa dikerjakan mengenai turunan tingkat tinggi, yaitu tentukan turunan ketiga. Nah, dari Y sama dengan X pangkat 3 tambah X 3X kuadrat tambah 6X sampai dengan Y sama dengan sin 7X. Kemudian tentukan turunan kedua dari FU sama dengan 2U pangkat 2 per 5 kurang U. Kemudian soal yang kelima yaitu masalah dari benda jatuh. Nah, kalian bisa melihat kembali contoh 4 untuk menjawab soal yang kelima ini. Oke, mungkin itu saja dulu yang bisa Ibu sampaikan. Kalau memang ada yang masih belum dipahami atau ada yang mau ditanyakan, bisa kalian tuliskan di grup kalkulus. Jadi sampaikan saja di situ, insya Allah nanti akan Ibu jawab. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.